Banyak dia. Banyak dia. Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar tadi Bu Ustazah, ini memang kalau nggak menyampaikan khawatir itu Pak, karena hidup ini manfaat. Jadi kalau datang dari rumah ke sini cuma seolah manfaatnya. Izin ini guru saya Pak. Sedikit yang ingin saya sampaikan Pak, di desa ini ada anggaran untuk peningkatan sumber daya ya, yang diatur di Permendes, bahwa ada 5% anggaran desa yang memang wajib dikeluarkan peruntukannya untuk pendidikan non formal. Di situ ada PAUD, ada pendidikan kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat. Selama ini yang disampaikan Bu Ustazah itu real di lapangan, berlindung COVID gitu ya, berlindung pada pandemi. Desa itu sampai sekarang belum mengeluarkan anggaran tersebut, sehingga sampai saat ini dari mulai diundangkan tahun 2020, sekarang udah 2023, ini belum dirasakan oleh masyarakat. Yang ingin kami sampaikan Pak, sampai kapan desa itu bisa berlindung di pandemi ini gitu ya. Sehingga kami ini nanti kalau berargumen bisa diterima oleh mereka. Jadi selama ini kalau ditagih anggaran itu karena sudah ditentukan besarannya minimal 5% dari anggaran dana desa, itu bisa menguatkan argumen kami gitu Pak, agar desa tidak berlindung lagi kepada pandemi dan mengalokasikan anggaran tersebut benar-benar untuk PAUD, pendidikan kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat di desanya masing-masing. Ini mohon arahannya Pak, ini mungkin informasi juga. Sampai kapan sih desa itu bisa berlindung di pandemi? Apakah memang sudah berakhir dan tahun ini harus dilaksanakan sebagaimana yang Pak Presiden tutup di Desember kemarin tidak ada lagi gitu ya? Atau memang saat ini masih boleh berlindung di pandemi itu? Terima kasih, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Abdul Fatah. Nah ini Ibu, jadi memang sepemahaman saya, karena saya juga ketua Komisi 1 Pak Haji, membawa BPMPD bahwa ketika pandemi memang desa diminta untuk mengalokasikan anggarannya untuk penanganan pandemi, dan itu untuk vaksin, kemudian juga untuk sembako yang diperlukan, dan hal-hal yang sifatnya urgent untuk penanganan pandemi. Penanganan pandemi itu tadi karena memang virusnya masih ada, supaya apa? Kalau ada masyarakat yang terpapar pandemi, nggak perlu lagi ngejar-ngejar anggaran Pemda karena sulit. Maka desa diberikan kewenangan untuk menggunakan alokasi dana desa itu untuk penanganan pandemi. Tapi sejak dicabutnya status pandemi oleh Presiden, dan sekarang tinggal saat adalah pemulihan ekonomi akibat dari pandemi, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau urusan ekonomi bukan menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Nah, pemerintah desa dalam kebutuhan normal saja boleh mengalokasikan untuk kegiatan ekonomi, tapi itu kan posnya tersedia, bukan pos COVID. Nah, saya nanti akan koordinasikan dengan DPMPD, tapi menurut keyakinan saya bahwa PR pandemi sekarang adalah kebangkitan ekonomi, karena keterpurukan ekonomi sekarang ada kebangkitan ekonomi. Kemudian itu bukan menjadi kewenangan desa, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah sekarang sektor-sektor UKM ditumbuh kembali, dipermudah. Bagaimana mendaftarkan usaha, dipermudah oleh Pemda untuk apa? Bangkit ekonomi.
ekonomi masyarakat Bekasi ini Bang. Jadi UKM dan segala macam. Bahkan Pemda sekarang juga memfasilitasi bantuan-bantuan permodalan ke perbankan. Nah, ini sedang dilakukan dan kita dorong terus. Jadi itu Pak Haji, insyaallah secara kelembagaan saya nanti akan koordinasi dengan DPMPD. Kemudian secara komunikasi mungkin itu bisa menjadi argumen bahwa penanganan COVID sekarang itu bukan lagi pada penanganan virusnya, tetapi penanganan akibat dari COVID, yaitu sektor ekonomi, dan itu bukan menjadi kewenangan pemerintahan desa. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Apa masih belum lapar? Baik Bapak Ibu sekalian, Bunda semua, Bunda Am dan Bunda-bunda semua, Bunda Paut. Ini rombongan sekwan datang lagi dari mana? Dari mana tadi? Keliling. Ya. Oke, selamat datang teman-teman dari sekwan. Jadi acara ini resmi Bu, acara resmi. Saya dikontrol juga, dipantau juga Mas Sekwan, kerjain apa enggak. Baik Bapak sekalian, akhirnya kita berharap mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan buat kita, perjuangan kita, karena tidak ada sehelai dahan pun yang jatuh kecuali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita berharap, ya tentu dengan semakin meningkatkan peran kita masing-masing. Kalau tadi bicara keikhlasan, kita meningkatkan keikhlasan. Kita yakin kalau kita sudah ikhlas, kita sudah menyiapkan hati kita untuk terus melakukan kebaikan, Allah pasti kasih jalan kebaikan buat kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, Bunda yang sudah mengorbankan waktunya, kesempatannya. Mungkin harusnya saat libur di PAUD bisa bermain dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi yakin bahwa niat yang baik, Bunda semua dari rumah masing-masing menuju tempat ini dalam tujuan yang baik. Tujuan kita diskusi bagaimana meningkatkan peran serta pendidikan di masyarakat melalui program Bunda semua di PAUD. Ini adalah program yang baik, yang baik. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mohon doanya juga saya yang bertugas mewakili Bunda semua Bapak Ibu di DPRD Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan juga Allah selalu jadikan saya wakil rakyat yang amanah, yang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban saya, yang mampu juga mengimplementasikan bahwa jabatan ini adalah jabatan yang harus membawa saya ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan jabatan yang menjerumuskan saya kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doanya, kalau sudah niat seperti itu, insya Allah apapun jabatan kita, apapun profesi kita, insya Allah profesi jabatan yang selalu kita korelasikan kepada kepentingan akhirat, sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas itu sesuai dengan garis-garis agama yang kita cintai, yaitu agama Islam. Demikian kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita perlu foto nggak Bunda? Boleh. Kita di sini kali ya, fotonya dari sini. Boleh. Iya, bisa di sini.